puji Tuhan. Shalom saudara. Boleh sambil angkat-angkat shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudara. Merdeka. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita besok boleh merayakan ulang tahun bangsa kita yang ke-81 semua karena anugerah Tuhan, amin. Hari ini banyak yang pakai baju merah-merah saudara ya. Kita berdoa biar Indonesia terus diberkati Tuhan, amin. Dan biar di bulan kemerdekaan ini kita sama-sama mengalami kemerdekaan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa dulu terlebih dahulu saudara. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik buat setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan di bulan kemerdekaan ini Tuhan, kami mau menyatakan kami merdeka bersama dengan Tuhan. Kau ada bersama dengan kami, Kau terus menuntun kami, Kau yang memulihkan kami Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami, bahkan Kau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih biar pagi hari ini kami boleh sama-sama berjumpa dengan Tuhan Yesus, merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan.
Terima kasih Abah, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Mari sama-sama siapkan hati kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan pagi hari ini. Yang bisa berbahasa roh kita berbahasa roh sama-sama. Yang belum bisa berbahasa roh minta sama Tuhan. Dan ucapkan syukurmu sama Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan, Kau baik, Kau baik. Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya baik. Kau baik, Kau baik. Terus sembah Dia saudara, terus sembah Tuhan sama-sama pagi hari ini. Oh ya ralaba ya syanda ya ralaba 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 ralaba. Oh ya ralaba ya ralaba ralaba ya syanda ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba. Yesus, Yesus, ya ralaba ralaba ralaba. Oh yang kami tinggikan pagi ini ya Tuhan. Oh yang kami agungkan pagi hari ini ya Tuhan. Ulalaba ya sianda ralaba ya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Ulalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba. Terus kejar Tuhan pagi ini saudara. Ulalaba ya sianda ya ralaba 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 ralaba. Ulalaba ya sianda ralaba 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 ralaba. Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Ulalaba ya sianda ralaba 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 ya ralaba ya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Biar kami sama-sama berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Oh ya ralaba ya sianda kami puji Engkau, kami Yesus, Yesus. Biar Engkau terus memegang tangan setiap kami Tuhan. Kami terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami boleh sama-sama alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau meneguhkanku, Engkau menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari
buat Tuhan Yesus. Kami tidak takut ya Tuhan. Tidak takut sebab Engkau beserta kami ya Aba. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau aku yang meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, oh, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus mengangkatku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Biar saudara sendiri katakan dari awal, nyatakan ku tidak takut ya Tuhan. Angkat tangan sama-sama kita nyatakan Yesus, Yesus. Berikan tangan setiap kami ya Tuhan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku panggil namanya Yesus, Mari sama-sama kita sembah Dia, saudara. Biar Engkau terus pegang tangan setiap kami ya Tuhan. Engkau terus tuntun setiap kami ya Tuhan. Langkah kami ya Aba.
Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mau nyatakan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan Yesus.
Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan. Wuh. Haleluya, semua on fire, amin. Boleh lihat tangan-tangannya yang on fire. Coba tes dulu, Shalom on fire. Fire. Shalom on fire. On fire. Shalom on fire. On fire. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Boleh lihat kanan kirinya. Katakan, tos kanan kirinya katakan, kamu menang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sama-sama memuji Tuhan. Kita akan memberkati bangsa kita, amin saudara. Amin, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Dari surga kemuliaan Dia dan darahnya. Datang melawatku Karena seruan doa umatnya. lembah-lembah Sungai serta suka penduduknya di desa dan di kota semua akan menjadi orang yang benar. sukacita Pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Ya, tunggu sebentar saudara. Nanti waktu ref kan sukacita pujian. Ya, kita boleh pakai gerakan sama-sama, amin. Boleh pegang tangan kanan kirinya. Ya. Ya, boleh cewek-cewek, cowok-cowok, kalau sekeluarga boleh pegangan ya. Bareng-bareng sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Amin. Tuhan dari awal kita bersama-sama puji Dia. Silakan haleluya. Nyatakan dari surga Turun ke bumi, kemuliaan Dia datang.
Dia berubah. Oh, oh, oh. Datanglah akan Berkuasa saat hati bersatu. menaikkan Balanku dikatakan, dinyatakan. Sama-sama serahkan kebesarannya. Yang percaya kebenaran pasti terjadi, katakan amin. Yang percaya Tuhan pasti menang, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami rindu-rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kebangkitan kasih. Sama-sama sekali lagi nyatakan. Kami rindukan kebangkitan kasih. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa. Kebangkitan pasti terjadi. Siap-siap. Datanglah. You akan berkuasa. Menaikkan balanku. Balanku. Mujizat dinyatakan. Sama-sama serahkan. Sekali lagi. Lagi-lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, serahkan. Haleluya, puji Tuhan. DNA kita adalah yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirinya, kamu prajurit Tuhan. Haleluya, silakan dulu kembali saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi kita mau sama-sama esok hari kita merayakan ulang tahun Indonesia ke-81. Kita rindu Indonesia dipulihkan, amin. Kita rindu Indonesia diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan doa kita buat Indonesia, saudara. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Ucapkan berkat buat bangsa kita Indonesia. Ucapkan berkat buat bangsa Indonesia. Ucapkan berkat buat pemerintahan bangsa Indonesia. Ucapkan berkat buat masyarakat Indonesia. Ayo sama-sama kita berdoa mengerang buat Indonesia, saudara. Oralabaya syandaralabaralaba. Syandaralabaralabaralaba. Kami mengangkat tangan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, ya Tuhan. Oralabaya syandaralabaralabaralabaya ralaba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 rala
Berdiri saudara, katakan Tuhan pulihkan Bapa. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bangsa kami dan pulihkan negeri kami. Sama-sama kita angkat tangan, kita nyatakan Tuhan pulihkan. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pulihkan Indonesia ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami tahu bangsa kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami memberkati bangsa kami. Shalom yang dari surga turun atas negeri kami ya Tuhan. Shalom yang dari surga melanda negeri ini ya Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari ujung Aceh sampai tanah Papua. Kami lepaskan berkat atas bangsa kami ya Tuhan. Di era Pentakosta ketika kita berdoa, lawat negeri kami, pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi atas Indonesia. 38 provinsi di bangsa kami, di kota, di desa Tuhan, bahkan di tempat-tempat terpencil sekalipun. Kami berdoa, lawat Indonesia ya Tuhan. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah lautnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah Tuhan Indonesia dengan kasih setiamu yang dahsyat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami berdoa pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Pak Prabowo, Pak Gibran, Kabinet Merah Putih Tuhan Yesus. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Dari MPR, DPR, para menteri. Dari pusat sampai daerah, sampai RT, RW di mana kami tinggal. Kami minta roh takut akan Tuhan. Turun atas mereka ya Tuhan. Mereka berintegritas. Mereka memiliki hati nurani yang baik. Setiap kebijakan keputusan yang diambil berasal daripadamu. Selaras dengan kehendak-Mu yang mendatangkan kebaikan buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati TNI Polri ya Tuhan Yesus. Berkati kami berdoa, NKRI terus terjaga ya Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika terus ada di bangsa kami. Ya NKRI harga mati Tuhan. Mereka berpatriotisme, nasionalisme, cinta tanah air ya Tuhan. Sehingga mereka tidak takut Tuhan Yesus berkata benar kepada dosa ya Tuhan. Diberkatilah Indonesia keamanannya ya Tuhan. Dan kami berdoa, apapun prediksi atas bangsa kami Tuhan, kami mau tetap berkata, Indonesia ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, ekonomi Indonesia pulih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rancangan-rancangan jahat yang coba dilancarkan hari-hari ini
baik demo, baik kerusuhan, baik chaos Tuhan. Kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Besok Tuhan akan merayakan ulang tahun yang ke-81. Kami berdoa di seluruh Indonesia yang melaksanakan upacara 17 Agustus. Aman, damai, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT ya Tuhan. Lawat mereka ya Tuhan Yesus yang mengalami gempa Tuhan. Lawat NTT Tuhan. Pulihkan NTT Tuhan Yesus. Berikan pemulihan, berikan penghiburan, berikan pertolongan ya Tuhan Yesus. Kami tahu Kau sedang menyembuhkan bangsa ini Tuhan. Kau sedang melawat bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami terus perkatakan Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Haleluya. buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dan saat ini kami sama-sama siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2026 ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Seperti yang saya katakan sejak tahun 2025, bahwa keadaan dunia sedang tidak baik. Kita berada dalam tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Ini juga berdampak terhadap Indonesia. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawaris 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota, negara di mana kita tinggal, dan berdoa untuk kota, negara itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya
adalah kesejahteraan bagi kita semua. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita sebagai orang percaya adalah orang merdeka, karena roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Pada saat kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebagai orang percaya dan sudah diselamatkan, maka kita adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, roh yang diperoleh dari Allah. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab kita sudah dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus, dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Segala yang kita miliki adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah persembahan sulung. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup,
kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Saya katakan sekali lagi bahwa sejak tahun 2025 Tuhan mengingatkan kita tentang keadaan dunia. Saya terus-menerus mengingatkan hal ini. Kita sedang memasuki keadaan yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang akan semakin intens. Memasuki tahun 2026, keadaan ini akan semakin parah sampai dengan hari ini. Keadaan tidak akan bertambah baik sebab kita sedang menuju masa pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, tentang perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia untuk melindungi mereka yang menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan bahwa kita yang menantikan kedatangan Tuhan, yang menjadi pemenang sebelum hari pencobaan itu tiba, kita akan dilindungi melalui pengangkatan. Haleluya! Karena itu kita harus menjadi pemenang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, arti yang taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat, maka ia akan masuk surga. Dengan keadaan dunia seperti sekarang ini, banyak di antara kita, terutama anak-anak muda yang mengalami depresi, frustasi. Ada beberapa di antara mereka yang punya keinginan untuk bunuh diri. Tuhan berpesan kepada kita melalui Filipi 4 ayat 6 yang berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak di antara kita pasti melakukan doa dan permohonan, tetapi banyak tidak disertai dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau keadaannya baik, untuk mengucap syukur itu gampang. Tetapi kalau keadaan tidak baik, apalagi di dalam tekanan yang berat, untuk mengucap syukur tidak gampang. Tetapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yaitu harus mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Waktu Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, berkali-kali saya menolak. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saya, supaya saya mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan memaksa saya sampai akhirnya saya menyerah. Cara Tuhan, saya dibuat bangkrut dari pekerjaan saya. Apa saja yang saya usahakan hancur. Jadi saya tidak punya pilihan lain, hanya taat kepada panggilannya.
Tuhan hanya berkata kepada saya, ikut aku. Saya tidak punya pengalaman apa-apa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Modal yang saya punya hanya bisa menyanyi dan main gitar. Terus terang saya kebingungan dan sangat tertekan. Sampai puncaknya, saya hanya berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak kuat lagi. Pada saat itu, saya ingat saya duduk di lantai. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Pada awalnya saya tidak bisa mengerti kenapa saya harus melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Saya pada waktu itu mengambil gitar. Dan keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Disertai dengan tangisan. Saya menyanyikan lagu ini. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Saudara, asal mulanya lagu ini tuh seperti ini temponya. Sekarang kita menyanyikan dengan sukacita. Tapi pada waktu itu saya juga nyanyi tidak seperti ini. Dengan terbata-bata, disertai dengan tangisan. Saya terus dalam puji. Saudara, ini untuk pertama kalinya saya mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak. Saya percaya, kalau saya ada sebagaimana saya ada seperti sekarang ini, salah satunya karena saya melakukan perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Saya mau katakan sesuatu, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat dengan mengucap syukur dalam segala hal. Ada yang mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Hari-hari ini saya terus-menerus dengan bertalu-talu minta kepada Tuhan untuk lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Lebih mengerti akan tuntunan Tuhan untuk kehidupan ini. Tuhan menjawab dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya banyak berseru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tuhan memberikan pengertian tentang tema tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Begitu memasuki tahun amanat agung, keadaan dunia menuju kepada keadaan yang tidak baik. Lebih lagi,
untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Supaya kita memuridkan bangsa-bangsa, goncangan-goncangan harus terjadi. Tema tahun 2026, tahun amanat agung, ini untuk mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Untuk menyelesaikan amanat agung harus dengan pola Tuhan Yesus, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Di sini dituliskan, untuk menyelesaikan amanat agung harus melalui 3 langkah. Langkah yang pertama, harus menerima kuasa Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem. Kemudian seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. 10 hari setelah melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Itu adalah bahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan hal yang kedua, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Hal yang ketiga, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Alkitab katakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Langkah kedua untuk menyelesaikan amanat agung menurut Kisah Para Rasul adalah melalui aniaya. Setelah Stefanus dibunuh, terjadi aniaya bagi pengikut Kristus. Kecuali para rasul, mereka lari ke Yudea dan Samaria
sambil memberitakan Injil. Jadi awalnya amanat agung hanya terjadi di Yerusalem. Untuk sampai ke Yudea dan Samaria, mereka harus mengalami aniaya. Mereka tadinya ada di zona nyaman di Yerusalem. Siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen dengan keadaan yang seperti itu? Tetapi amanat agung belum selesai. Sebab selain Yerusalem, amanat agung harus terjadi di Yudea dan Samaria. Supaya mereka mau menyelesaikan amanat agung sampai Yudea dan Samaria. Tuhan izinkan aniaya terjadi. Metode ini tetap terjadi sampai hari ini. Aniaya terhadap gereja masih diizinkan supaya amanat agung selesai. Langkah yang ketiga, supaya amanat agung selesai menurut kisah para rasul, yaitu terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Tadi dikatakan bahwa amanat agung dimulai dari Yerusalem, ke Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu itu pengertian keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Karena itu amanat agung hanya di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Untuk supaya sampai ke ujung bumi. Artinya supaya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan memberikan keselamatan untuk orang yang bukan Yahudi, yaitu Kornelius. Pada awalnya mereka tidak bisa menerima akan hal ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Hari-hari ini kita banyak melihat perubahan paradigma dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Termasuk membuka gereja baru, di mana tempat yang dipakai bukan hanya di gedung gereja saja. Cara ibadah dengan doa, pujian, penyembahan, termasuk bahasa roh, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga Tuhan memberikan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya di seluruh dunia bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Juga penggunaan media online secara meluas. Semua ini untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari angkat tangan kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Jadi raja. Mari, tasaro. Sembah dia. Apa urapi kami, apa urapi anak-anak-Mu yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Urapi kami,
tangan di kepala masing-masing. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk perjamuan kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Silakan media. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau tegur juga kalau kami salah, ya Abba. Itu Engkau ya Abba, itu Engkau. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa, introspeksi. Firman Tuhan sudah dibagikan. Mari mengaca pada firman yang sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Supaya kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Oh, angkat tangan saudara. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan kudus pengharapan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pengumuman Minggu 16 Agustus 2026. Wah, serius? Puji Tuhan! Ini Yeremia, anak baru di Departemen Pujian Penyembahan. Awal masuk sih dia seneng banget, tapi sekarang... Seka yo, hey! Yesus Tuhan, masa yang gini lo harus audisi? Sampean lemes amat ya? Gimana yang seperti ini? Semuanya! Salah lagi. Oke, hari ini kita coba nyanyi lagu ini dulu ya. I will sing of the goodness of God. Bagus ya. Nanti minggu depan saya jadwal di Ibadah Raya ya. Wah, serius sih? Puji Tuhan, Ci. Thank you. Dan ternyata pelayanan bukan cuma soal skill, tapi tentang berjalan bersama, saling menopang, dan menguatkan. Ci, aku boleh ajak teman-teman aku buat latihan bareng nggak? Boleh banget dong. Malah sekalian aja ajak ke retret Departemen Pujian Penyembahan supaya makin kenal dan deket sama yang lainnya juga. Tapi kan mereka belum gabung di Departemen Pujian Penyembahan, Ci. Gak apa-apa Yer, karena acara ini buat semua yang udah pelayanan di bidang musik dan juga vokal di departemen masing-masing. Nah, acara retret ini tanggal 24 sampai 25 Agustus 2026, tempatnya itu di 5G Resort Bogor. Temanya itu Consecrated, Connected, dan juga Commission. Karena kita percaya Tuhan akan memperlengkapi dan mempersatukan kita semua. Doa pengerja Rayon 3 diadakan pada hari Jumat 21 Agustus 2026 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang memiliki badge dan menggunakan dress code merah atau putih. Telah dibuka pendaftaran KOM 100 dan 200 online. KOM 100 diadakan setiap hari Senin mulai 24 Agustus dan KOM 200 diadakan setiap hari Selasa mulai 25 Agustus pukul 7 malam sampai 9 malam. Pendaftaran dapat melalui link yang tertera pada layar. Panti Asuhan Rayon 3 menerima anak asuh yang memerlukan bantuan tempat tinggal karena kondisi yatim piatu atau tidak mampu. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0877 7152 2740 dengan Ibu Eli Chandra. Minggu ini kita diberikan kesempatan menabur untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia. Persembahan dapat diberikan melalui rekening BCA 8680312444 atas nama GBI Modern Land. Atau scan kris pada layar Anda dan dengan menambahkan angka 2 pada nominal terakhir, contoh Rp100.002.
Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya, shalom. Berapa banyak yang sungguh diberkati luar biasa, boleh lambaikan tangan, katakan wuh. Ya, baik. Adakah di antara Bapak dan Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di GBI 3 Raksa, boleh lambaikan tangan? Yang baru pertama kali? Tidak ada, semuanya jemaat yang setia ya. Baik, saya akan membacakan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, kami dari tim kontingen GBI 3 Raksa untuk One Sport Per Wheel 1 mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya atas terselenggaranya One Sport Per Wheel 1 yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 kemarin. Adapun tim kita meraih juara 2 dari cabang olahraga catur dan badminton. Terima kasih juga untuk para pemain dan supporter yang turut hadir untuk memeriahkan acara ini. Boleh sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Pengumuman berikutnya, doa terobosan GBI 3 Raksa akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 19.30 di tempat ini. Mengundang setiap kita untuk boleh hadir. Yang ketiga, doa pengerja Rayon 3 akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 pukul 19 WIB di GBI Modern Land. Wajib bagi pengerja yang memiliki badge Rayon 3. Doa pagi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 5 pagi di tempat ini. Mengundang Bapak Ibu semuanya untuk boleh hadir. Selanjutnya ibadah Youth GBI 3 Raksa hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 19 WIB di tempat ini mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir. Selanjutnya ibadah minggu depan hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 ibadah akan kembali dilaksanakan 3 kali jam 7.30, 9.30 dan 19 WIB. Ibadah 1 dan 2 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Eko. Dan ibadah ketiga akan dilayani oleh Bapak PDM Sabar Fernando. Kami ingatkan sekali lagi untuk hari ini hanya ibadah 1 dan 2. Tidak ada ibadah malam. Yang selanjutnya, terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Bapak Ibu dalam Olympic Cool tahun 2026 yang sudah selesai dilaksanakan. Dan pembagian hadiah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2026. Sampai jumpa di Olympic Cool selanjutnya. Multimedia boleh diputar video cuplikan Olympic Cool.
multimedia. Baik, yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum dan diakonia. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan janji iman, silakan mengisi form janji iman yang boleh diminta atau disediakan oleh pengerja dan panitia Natal. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, silakan dimasukkan di kotak yang sudah tersedia di depan. Demikian pengumuman hari ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa persembahan kami minta dari Bapak Gembala. Ya, Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih juga untuk bangsa kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan umum, persembahan diakonia, juga bagi anak-anak yang mengembalikan persembahan persepuluhan. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah. Dan hati setiap belang-belang kami mencoba mencuri hasil usaha anak-anak-Mu. Dan berkat Tuhan 100 kali lipat ganda kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita karena mengasihi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selalu memberi Bapak Ibu untuk berkati berlimpah-limpah. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru. Sama-sama katakan, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Anak-anakku menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan. yang sudah berikan persembahan bersama-sama berdiri saudara. Isi hatimu, iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus, Yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. mereka berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas dan memperluas daerahku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku dari sehingga kesakitan tidak menimpa. taruh tangan di atas kepala sama-sama katakan, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.